Oke, selamat pagi ibu-ibu, selamat siang ya, waktu di Indonesia Wita, selamat pagi waktu di Indonesia bagian barat, dan juga selamat pagi subuh di Eropa. Sebelum kita mulai mendengar kesaksian dari hambanya Ibu Trisya Kusnoto, saya minta Ibu Selvi bisa memimpin doa. Ibu Selvi, silakan Bu. Baik, mari bersama-sama kita lakukan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami menikmati ciptaan dan karunia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini melalui video call yang ada, Tuhan, kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur sebab kami tahu tidak ada yang kebetulan terjadi bagi kami. Semua adalah dalam rancangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan dalam kegiatan kami hari ini. Memberkati perangkat-perangkat kami yang ada, jaringan kami yang ada Tuhan. Agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Memberkati juga Ibu Trisya yang akan membagi kesaksian bagi kami. Tuhan menolong, mengurapi dia Tuhan agar apa yang dia sampaikan bagi kami itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga bagi Ibu Trisya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibu-ibu yang mungkin sementara akan masuk di dalam link ini. Tuhan tolong mereka sehingga kami boleh terkumpul di tempat ini. Semua kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasai pendengaran kami, kuasai pikiran kami, bahkan hati kami, untuk kami bisa mendengar dan menyimak dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan buka kegiatan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi ibu-ibu semuanya yang baru datang. Sebelumnya saya memperkenalkan, ini sebenarnya acara saat teduh yang setiap hari kami pagi-pagi ada di Eropa mengadakan ini 4:30 dan seperti jam yang ini. Dan ada sebulan sekali atau sebulan 2 kali tergantung Roh Kudus atau Tuhan bagaimana kesediaan daripada ibu-ibu untuk bersaksi. Nah, hari ini kebagian Ibu Trisya Kusnoto yang bersaksi dan kami persilakan Ibu Trisya Kusnoto bisa memperkenalkan siapa Ibu Trisya Kusnoto dan kesaksiannya. Silakan Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Vanessa untuk waktunya. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat subuh juga mungkin ya yang waktu yang tidak sama karena kita berasal dari berbagai macam negara. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Ibu Trisya Kusnoto. Suami saya bernama Ervin Kusnoto, baru almarhum tanggal 29 Februari yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Suami saya sudah emeritus, saya sebagai ibu gembala yang selalu mendampingi Bapak dalam pelayanan kemanapun Bapak pergi. Saya juga melayani, setelah emeritus saya melayani di Panti Wirda Kasih Karunia Kemang. Dan singkat cerita, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan memproses saya, Tuhan mendidik saya, mengajar saya, dan saya katakan saya sekolah langsung bersama Tuhan selama 14 hari di ICU. Yaitu selama suami saya dirawat di rumah sakit. Awalnya suami saya itu berobat untuk batu empedu. 1 tahun yang lalu, suami saya merasa badannya itu tidak enak dan kita kontrol. Ternyata ada batu empedu di
sebesar 0,8 mm. Dokter bilang sebaiknya ini dioperasi. Tapi kita coba obati dulu, kalau dengan pengobatan ini berarti ya tidak usah dioperasi. Seperti itu kata dokter penyakit dalam. Nah ternyata setelah diobati selama 1 bulan, suami saya sembuh. Dan setelah sembuh tidak kontrol lagi. Itu kan tahun lalu, sampai akhirnya suami saya merasakan kambuh kembali pada waktu bulan Februari yang lalu. Dan waktu itu dia pulang dari selama suami saya sudah pensiun, tapi masih melayani, dipanggil melayani lagi di Gereja Kristus Petamburan sebagai pendeta konsulen yang mendampingi pendeta muda gitu. Pada waktu suami saya baru pulang dari memimpin rapat rakornis di gereja, saya hari itu tidak mendampingi beliau karena saya ada rapat gitu, saya ada acara penting, saya bilang, sehingga suami saya berangkat sendiri. Tapi pulang hari itu, waktu itu Sabtu, suami saya bilang, "Ma, rakornis berjalan dengan baik, dengan sukses. Papa tadi menyampaikan firman Tuhan seperti ini," gitu. Dia ceritakan semuanya. Dan saya, waduh itu luar biasa, Pak. Mempersiapkan seorang pemimpin, saya bilang, yang mengasihi jemaatnya, yang harus bertanggung jawab dengan tidak semena-mena. Lalu dia bawa oleh-oleh buah, lalu kita makan bersama dengan cucu saya. Tapi tiba-tiba, itu malam, sudah malam, tiba-tiba jam 2 pagi, dia bangunkan saya gitu. Mah, kayaknya penyakit mama, papa kambuh gitu. Sakit sekali, Ma, gitu. Lah saya bangun jam 2 pagi itu, saya kasih obat, coba obat ini diminum, saya bilang. Diminum, terus suami saya tidur. Pagi-pagi menolong sedikit, Ma, tapi masih rasa sakit. Ya udah, banyak minum, terus saya coba kasih vitamin, saya siapkan sarapan. Nah, waktu itu hari Minggu, ibu-ibu. Nah, terus Pak, Mama harus berangkat karena Mama harus ngajar remaja gitu, bawa firman di remaja. Ya, Papa pokoknya nggak usah mandi dulu aja, istirahat aja karena tadi malam kurang tidur. Nah, pulang dari saya bawa firman di remaja, saya lihat di kamar suami saya masih kondisinya masih merasa kesakitan. Padahal hari Minggu itu kami berdua harus melayani bina pranikah. Saya bilang, Papa, Mama berarti harus berangkat sendiri ya, gitu. Iya, Ma, nggak apa-apa. Karena ini masih tahap awal, Papa nggak datang, nggak apa-apa. Tapi ternyata saya harus melihat suami, saya harus buat bubur dulu gitu. Nggak bisa dia makan nasi dan lain sebagainya. Kebetulan saya minta tolong diantar murid remaja, karena di rumah tidak ada orang, semuanya pada ke gereja, pada pelayanan. Anak remaja saya yang ngantar saya ke rumah itu, saya suruh tungguin Om ya, karena Om kayaknya harus ada yang jaga, karena Tante harus ada pembinaan dan rapat. Dan udah saya pulang sore, kondisinya masih lemah. Dia bilang, "Mah, saya harus dibawa ke rumah sakit." Ya, ini Mama sudah dalam perjalanan, pulang sebentar ya Pak, gitu. Akhirnya saya bawa ke UGD. Di UGD dikasih obat sakit, tapi tidak menolong. Gitu. Dikasih obat melalui anus dan sembuh. Tapi kemudian setelah malam obat mengurangi rasa sakit itu hilang, sakit lagi gitu. Tapi waktu itu saya harus melayani di panti. Jadi, tapi saya tenang karena suami ada anak-anak di rumah. Ada Vindi waktu itu. Singkat cerita, suami dibawa ke rumah sakit dan harus opname. Saya menggunakan BPJS karena saya tahu ini bakalan operasi. Kalau operasi berarti kan biayanya cukup besar. Dan kami sudah pensiun, jadi kami harus menggunakan biaya BPJS. Mengucap syukur karena rumah sakit yang suami kontrol itu adalah milik jemaat gitu, anggota jemaat. Jadi kami dilayani dengan baik di sana. Dokternya adalah anak teman dari SMA anak saya, Vindi. Waktu itu udah mau dioperasi empedunya, karena datang dengan diagnosa
ada radang di empedunya itu yang 0,8 mm yang tahun lalu itu. Terus persiapan operasi, puasa, suami juga sudah dikasih antibiotik, semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba jam 2 pagi lagi di rumah sakit itu, suami saya panas, 39,9, padahal sudah hari ketiga itu kan diberi antibiotik yang dosisnya cukup besar gitu. Saya kaget, mestinya kan tidak akan terjadi panas yang seperti ini gitu. Terus saya langsung jam 2 pagi itu saya hubungi dokter karena dokter itu teman dekat. Dok, ini Bapak gimana kok tiba-tiba sudah dapat antibiotik kok panasnya 39,9? Oh iya, Ibu periksa widal dan trombosit, dia bilang. Dan waktu itu lab langsung periksa trombosit dan widal pagi-pagi buta itu. Tapi sampai 3 kali diambil darahnya tidak bisa karena mengental gitu katanya. Kenapa kok sampai 3 kali? Saya bilang gitu. Mestinya kan 1 kali. Suami saya kan kesakitan kalau harus diambil 3 kali dalam waktu dekat. Ibu maaf karena ini saya juga tidak tahu darah Bapak tuh tiba-tiba mengental. Tapi singkat cerita setelah hasilnya selesai, itu udah mulai hari Jumat siang itu, ternyata HB Bapak itu tinggal 7, padahal waktu masuk ada 12 gitu ya. Terus widalnya negatif, tidak apa-apa. Tapi kemudian tensi mulai menurun gitu. Dan Dokter Patrick yang menangani suami saya sama Dokter Lili mendatangi saya. Ibu, Bapak harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih memumpuni, yang ada, karena Bapak harus masuk ICU, Bapak ada sepsis gitu. Saya kaget sekali, langsung saya peluk anak saya Vindi waktu itu yang dampingin saya. Oke lah dok, nggak apa-apa. Saya sudah hubungi personalia dan dia setuju untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu itu mau dibawa ke Siloam, tapi Siloam dokter yang diperlukan Bapak lagi cuti. Lalu kita cari rumah sakit yang di Sentul, di Sentra Medika, kalau nggak Medika, di rumah sakit Medika, terus dia bilang penuh ICU-nya, tidak bisa. Itu sampai tengah hari, tapi dokter karena itu dokter jemaat, jadi dia terus mencarikan. Akhirnya dapatlah rumah sakit Bogor Senior Hospital. Saya kenal rumah sakit itu, terkenal rumah sakit yang mahal karena itu rumah sakit cabang Medistra. Akhirnya dibawalah suami ke sana itu hari Sabtu jam 9 malam. Dan di sana dokter bilang, Ibu ini harus cek ulang semuanya. Ibu harus membayar 5 juta. Nggak apa-apa, dok, silahkan gitu. Dan ibu harus di rongsen semuanya diperiksa ulang. Terus setelah selesai, Bapak langsung dibawa ke ICU dan dokter bilang, Ibu, coba perhatikan napas Bapak itu mulai berat. Ternyata setelah kita periksa semuanya, ada infeksi di paru Bapak yang cukup tinggi gitu. Dan HB-nya sudah 5, Ibu gitu. Jadi sekarang kita tinggalkan tentang operasi empedu itu kita abaikan, tidak ada apa-apa di situ gitu. Tidak ada pengaruh karena batu masih tetap 0,8. Jadi kita konsentrasi ke paru-parunya dan kita mau menaikkan HB. Dan Ibu karena kita konsentrasi ke paru-paru jadi harus dipasang ventilator. Dipasang ventilator dan Bapak harus ditidurkan. Nggak apa-apa dok, saya bilang. Yang terbaik buat Bapak, saya bilang. Akhirnya saya melihat suami mulai dipasang monitor, dipasang ventilator, pasang infus kanan kiri. Kok suamiku jadi seperti ini? Saya bilang gitu. Tapi saya merasa lega karena cepat ditangani dengan baik suami di situ. Dan dokter jelaskan di sini kita melangannya dengan dokter tim, ada profesor, dokter spesialis penyakit dalam, semuanya ada dokter anestesi, dan dokter 24 dijaga Bapak. Saya merasa tenang, Bapak akan dapat pertolongan dengan baik daripada yang dan kemudian Bapak ditidurkan karena dipasang alat ventilator. Dia bilang, Bu, Bapak kita tidurkan ya, nanti
bukannya Bapak tidak sadar, tapi ditidurkan. Setelah itu, saya sudah nggak bisa bicara lagi dengan Bapak karena Bapak dipasang ventilator. Tapi kondisinya kok jadi seperti ini, gitu. Hati saya waktu itu mulai galau lah kalau bahasa anak sekarang gitu. Tapi saya terus berdoa, saya merasa tenang karena Bapak ditangani dengan baik di situ. Pas hari ketiga, waktu itu perawat bilang, nggak apa-apa Bu, ini 3 hari kita pasang ventilator, nanti kalau Bapak sudah bisa nafasnya stabil, ventilator ini akan kita buka. Dan waktu itu hari ketiga, perawat bilang, coba Ibu lihat, nafasnya sudah stabil. Dan ini saya sudah matikan alat ventilatornya, mesinnya saya matikan. Dan Bapak ini sekarang sudah bernapas sendiri dan sudah stabil, Bu, normal. Gitu. Aduh, saya mengucap syukur, terima kasih. Bapak juga sudah sadar, Bu, itu sudah obat biusnya sudah ini, udah mulai bisa diajak bicara, tapi mungkin karena ada alat nggak bisa ngomong. Terus Bapak bangun, saya bilang, Papa kuat ya, saya bilang semangat. Nanti kalau Papa sudah nafasnya bagus, Papa terus baik, akan kita dibuka ventilatornya, nanti kita pindah ke ruangan, saya bilang. Dia ngangguk gitu. Dia ngangguk, dia bilang, Ma, minta alat tulis. Terus saya ambil kertas, buku kecil, lalu dia nulis. Ma, kenapa kok masih di IGD, katanya. Saya bilang, iya, Papa semangat aja ya, gitu. Kapan dipindah ke ruangan? Jadi Bapak itu nggak sadar kalau dia itu udah di ICU. Terus iya semangat. Terus dia bilang, Ma, kalau Papa dipanggil Tuhan, Papa sudah siap kok, katanya. Aduh, hati saya waktu itu gimana gitu rasanya. Iya Papa, semangat, puji Tuhan. Kalau Papa merasa nggak kuat, Papa bilang sama Tuhan ya. Iya, tapi ini nafasnya bagus Pak, harus semangat Pak. Dia ngangguk gitu. Dia minta minum. Papa nggak boleh minum, nanti tersedak karena dipasang ventilator. Akhirnya waktu itu dengan semangat karena ventilator mau dibuka nanti jam 3 sore gitu. Tapi tiba-tiba jam 12 itu perawat sedang membersihkan slam gitu ya, supaya Ibu kita bersihkan slamnya supaya Bapak nafasnya lebih bagus lagi gitu. Iya. Pas selesai dibersihkan slam itu memang sakit kalau dibersihkan gitu ya. Terus tiba-tiba setelah selesai dibersihkan slam itu Bapak batuk gitu, batuknya cukup keras. Dan pada waktu batuk itu keluar selang ventilator itu agak keluar 5 cm. Nah, pada waktu keluar itu suster langsung bilang, perawatnya bilang, Ibu, ini ventilatornya harus dimasukkan karena kalau tidak pas di paru-paru itu berbahaya sekali. Gitu. Langsung perawatnya itu masukin. Padahal itu Bapak kan nanti jam 3 mau dibuka gitu kan, ventilatornya mau pindah ruangan. Lalu perawatnya masukin ventilator langsung dengan tangan begitu. Pada waktu dimasukin didorong itu alat Bapak kesakitan gitu kan. Sakit pokoknya saya bisa ngebayangkan dengan Bapak itu tangannya kayak minta tolong, langsung mukanya pucat sekali. Dan waktu itu sempat langsung nafas Bapak itu berhenti gitu kan. Nafas Bapak berhenti dan saat itu tiba-tiba alat-alat semua yang dipasang, monitor dan semua itu bunyi gitu. Ding 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 gitu. Langsung semua dokter bergerak cepat gitu. Saya disuruh menyingkir dulu. Dan saat itulah saya berpelukan sama anak saya, ada Bram, ada Maya, anak saya yang paling besar dan paling kecil. Kita berpelukan, kita nyanyi, kita muji Tuhan, kita berdoa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan hadir, Tuhan pasti menolong Papa saat itu gitu. Setelah itu saya keluar dengan anak saya supaya dokter itu bisa leluasa bekerja. Setelah kira-kira setengah jam,
Saya masuk lagi ke ICU. Dan dokter bilang, Ibu, saya sudah menolong Bapak maksimal. Tapi kami sebagai manusia sangat terbatas. Dan Bapak tidak tertolong, Ibu. Saya dengan tegar waktu itu, saya bilang, iya, nggak apa-apa dok, saya bilang. Jadi ibu tolong tanda tangan bahwa saya sudah menjelaskan semuanya. Saya tanda tangan. Setelah saya tanda tangan, saya keluar menuju ke ruang tunggu ICU. Anak-anak saya kumpul di sana. Dengan tegar saya bilang ke anak-anak saya, anak-anak yuk kita sini. Saya peluk mereka semua. Kita harus rela, kita harus siap, kita harus kuat. Kalau Papa dipanggil Tuhan, ya Ma, yuk kita berdoa. Saya berdoa minta kekuatan supaya anak-anak dikuatkan, anak-anak diberikan ketenangan. Saya peluk mereka, kita berdoa bersama-sama di situ berempat. Jeremy masih di Jakarta waktu itu, anak saya yang nomor 3 belum pulang. Nah, terus berdoa, terus saya memuji Tuhan. Anak-anak mengeluarkan air mata, tapi saya sudah tidak menangis lagi waktu itu. Saya harus kuatkan anak-anak. Setelah selama kira-kira setengah jam kami berdoa di sana, anak-anak sudah tenang, anak-anak sudah tidak menangis. Saya bilang, Mama mau masuk ke ICU lagi, mempersiapkan semuanya untuk Papa. Iya, Ma. Mereka anak-anak nggak berani masuk ke ICU, belum siap. Saya sendirian ke sana. Pada waktu itu, saya disambut oleh dokter. Dan dia bilang, Ibu, Bapak tertolong. Alat-alatnya sudah respon semuanya. Gitu. Dengan ajaib, alat-alat itu sudah kembali dan Bapak mulai bernapas dengan ini. Tapi maaf, alat ventilator harus kita pakai lagi. Jadi kita mulai dari awal. Nanti 3 hari kemudian kita akan lihat. Saya peluk dokternya, saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bilang, Engkau ada buat kami. Ketika orang yang kita andalkan di rumah sakit itu, yang saya merasa pelayanannya sudah begitu baik, mereka hebat, tapi mereka sudah lepas tangan, mereka angkat tangan, mereka sudah tidak sanggup. Tapi ketika mereka mengatakan tidak sanggup, Tuhan turun tangan, Tuhan datang dengan mukjizat yang begitu luar biasa. Suami saya hidup lagi. Suami saya bisa normal lagi, tapi ditidurkan karena supaya tidak fighting dengan alat-alat itu. Saya mengucap syukur, saya memuji Tuhan, saya merasakan Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib. Dia seolah bilang langsung ke saya, Tris, kamu mengandalkan semua yang ada di sini, tapi kamu lihat, ternyata semua gak ada apa-apanya kan. Aku ada buat kamu. Aku bisa diandalkan untuk kamu. Saya bilang, iya Tuhan. Ampuni saya bilang. Tuhan ingatkan saya bahwa Engkau adalah segala-galanya. Engkau betul-betul hebat. Saya menangis sama Tuhan waktu itu. Tapi saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Dia bisa diandalkan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saya mengucap syukur. Langsung anak-anak saya tiba-tiba sudah datang di ICU itu. Dan mereka saya peluk semua. Ya, Papa ada, Tuhan menyelamatkan. Nak. Tuhan kita dahsyat, saya bilang. Langsung kita menyanyi, berdoa, saya bilang, kami memuji kebesaran-Mu. Saya nyanyi, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan peduli, Tuhan ada, Tuhan